Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Makassar, NIM S1A121005, Prodi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Megariski. Nah, di video pembahasan kali ini saya akan membuat video pembelajaran bahasa Inggris dengan materi simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau itu. Nah, selanjutnya ada beberapa keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense. Yang pertama, tomorrow, yang artinya besok. Yang kedua, tomorrow morning, yaitu besok pagi. Yang ketiga, tomorrow afternoon, atau besok siang. Selanjutnya yaitu next, atau artinya yang akan datang. Kemudian next time, waktu yang akan datang. Next month, bulan depan. Tonight, malam ini. Soon, segera. Later, nanti. Today's later, 2 hari lagi. Tomorrow days, 2 hari lagi. The day after tomorrow, atau artinya besok lusa. Nah, kemudian fungsi dari past tense. Fungsi past tense yang pertama untuk menggambarkan atau mengungkapkan gagasan umum. Fungsi yang kedua untuk mendeskripsikan kebiasaan. Fungsi yang ketiga untuk menggambarkan emosi. Fungsi yang keempat untuk menentukan batas waktu dan fokus kejadian. Fungsi-fungsi dari past tense tersebut bisa dilihat langsung atau dilihat contohnya pada slide yang di samping saya. Nah, kemudian pola kalimat simple past tense. Yang pertama, kalimat positif. Dengan kalimat positif ada dipakai dua rumus tapi cara kerjanya juga sama. Yang pertama, subjek tambah will, atau bisa juga shall, dan kemudian tambah verb 1 kemudian objek, atau bisa menggunakan rumus subjek tambah to be tambah going to tambah verb 1 tambah objek. Nah, dari rumus di atas contohnya bisa dilihat pada contoh kalimatnya, bisa dilihat pada slide yang di samping saya. Nah, kemudian pola kalimat yang kedua yaitu kalimat negatif. Menjadi dua. Yang pertama subjek, yang kemudian will atau bisa juga shall, kemudian tambah not tambah verb 1 tambah objek dengan rumus yang kedua, atau bisa juga menggunakan rumus subjek tambah to be tambah not tambah going to tambah verb 1 tambah objek. Dari dua rumus ini contohnya bisa dilihat pada slide yang di samping saya, pada gambar yang di samping. Nah, kemudian penggunaan will dan to be going to. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu will. Fungsinya yaitu untuk mengajukan permohonan atau permintaan. Contoh kalimatnya yaitu I need a head for those groceries will help me. Yang artinya saya butuh bantuan untuk membawa belanjaan itu. Akankah kau membantuku? Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan keinginan atau ketidakinginan. Contoh kalimatnya yaitu he will not go no matter what. Yang artinya dia tidak akan pergi apapun yang terjadi. Yang fungsi yang ketiga yaitu untuk membuat janji. Contoh kalimatnya yaitu I promise I will come to your party. Saya berjanji akan datang ke pestamu. Yang fungsi yang keempat yaitu untuk menunjukkan fakta umum. Nah, untuk menunjukkan fakta umum contoh kalimatnya yaitu plants will die if they don't get no water. Yang artinya tumbuhan akan mati jika tidak mendapatkan air yang cukup. Nah, dari fungsi dan contoh kalimat ini bisa dilihat pada slide yang di samping saya. Nah, kemudian penggunaan selanjutnya yaitu to be going to. Fungsi dari to be going to ada beberapa, yaitu yang pertama untuk menunjukkan niat atau tujuan. Contoh kalimatnya itu I'm going to go
to the party whether you are there or not. Yang artinya saya akan pergi ke pesta walaupun kamu ikut atau tidak. Fungsi yang kedua yaitu untuk membicarakan kejadian yang akan terjadi. Contoh kalimatnya yaitu look at the clouds, it is going to run. Yang artinya lihatlah awan itu, hujan akan segera turun. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk membicarakan rencana yang telah dibuat. Yang contoh kalimatnya itu we are going to spend a month in Japan. Yang artinya kami akan menghabiskan waktu sebulan di Jepang. Nah, itu saja video singkat pembelajaran materi tentang simple past tense dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.